Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan laboratorium kimia. Jadi, laboratorium kimia di sini adalah laboratorium yang biasanya kita gunakan di beberapa kampus, di beberapa sekolah, atau mungkin di beberapa industri. Jadi, laboratorium itu apa? Yaitu secara umum beberapa definisi laboratorium yang biasanya dijelaskan antara lain, yaitu yang pertama, tempat yang dilengkapi peralatan untuk melangsungkan eksperimen di dalam sains atau melakukan pengujian dan analisis. Atau dapat diartikan sebagai bangunan atau ruangan yang dilengkapi peralatan untuk melangsungkan penelitian ilmiah ataupun praktek pembelajaran bidang sains. Atau suatu ruang kerja seorang ilmuwan dan tempat menjalankan eksperimen bidang studi baik sains, kimia, fisika, dan atau laboratorium bisa diartikan sebagai suatu bangunan yang di dalamnya dilengkapi dengan berbagai peralatan dan bahan-bahan kimia untuk kepentingan pelaksanaan eksperimen. Nah, menurut Hudson, beliau mengemukakan bahwa sebenarnya laboratorium memiliki fungsi utama, yaitu yang pertama adalah melakukan eksperimen, ya, atau yang kedua kerja laboratorium atau laboratory work, yang ketiga yaitu praktikum atau practicals, atau pelaksanaan didaktik atau pendidikan sains. Jadi secara umum ya, fungsi dari laboratorium itu mencakup eksperimen, kerja lab, praktikum, dan didaktik pendidikan sains. Ya. Jadi dalam gambar ini eksperimen di sini merupakan fungsi yang paling sempit dari sebuah laboratorium. Sementara fungsi terluas dari sebuah laboratorium adalah didaktik pendidikan sains atau cakupan pendidikan dalam sains, artinya meliputi praktikum, meliputi kerja lab, dan juga meliputi eksperimen. Nah, eksperimen sendiri itu adalah sebuah rangkaian kegiatan yang meliputi menyusun alat, mengoperasikan alat, mengukur, dan seterusnya, dan pengamatan terhadap suatu objek untuk memverifikasi dan menguji suatu hipotesis berdasarkan bukti-bukti empiris. Ya. Jadi, eksperimen itu harus berdasarkan bukti-bukti empiris yang sesuai dengan temuan-temuan yang ada di laboratorium. Nah, sementara untuk kerja laboratorium atau laboratory work itu cakupannya lebih luas, yaitu sebagai aktivitas yang menggunakan fasilitas lab, misalnya seperti melatih keterampilan menggunakan alat, melakukan eksperimen, mendemonstrasikan percobaan, melakukan pengontrolan kualitas bahan baku, pengontrolan kualitas produk industri, eksibisi atau pameran suatu proses-proses kimia, dan lain sebagainya. Jadi, kalau suatu hari nanti Anda kerja di lab ya, misalkan ada pertanyaan, Anda kerja di mana? Saya kerja di lab. Nah, berarti orang tersebut tidak selalu melakukan suatu eksperimen atau percobaan. Bisa saja orang tersebut misalkan kerja di lab bagian kontrol bahan baku atau bagian quality control. Nah, ataupun bagian misalnya R&D atau research and development suatu produk, dan seterusnya. Nah, untuk fungsi laboratorium ada beberapa, yaitu yang pertama adalah
memberikan peningkatan pengetahuan atau knowledge ya. Jadi di laboratorium seseorang bisa meningkatkan pengetahuannya dalam bidang tertentu. Yang kedua adalah memberikan peningkatan keterampilan. Jadi keterampilan dalam laboratorium itu juga sangat penting ya, meliputi keterampilan penggunaan alat, keterampilan membaca data, dan juga keterampilan membuat atau mencampur bahan-bahan tertentu dalam laboratorium. Yang ketiga adalah memberikan penumbuhan sikap atau attitude. Nah, dalam lab juga ada attitude-nya. Misalnya, bagaimana sikap seorang ilmuwan dalam memperlakukan makhluk hidup, atau sikap seorang ilmuwan terhadap materi ataupun bidang ilmu yang ia tekuni, misalnya tentang bagaimana kemanfaatan bidang ilmu yang sedang ia teliti dan seterusnya. Nah, ini alat-alat laboratorium kimia dan penyimpanannya. Jadi dalam sebuah laboratorium kimia itu banyak sekali, sangat banyak alat-alat laboratorium yang biasa digunakan. Setiap laboratorium biasanya mempunyai jenis ataupun isi alat yang berbeda-beda sesuai dengan kegunaan dan fungsi dari lab tersebut ya, atau sesuai dengan aktivitas utama dari lab tersebut. Jadi aktivitas misalkan lab yang sebagian besar digunakan untuk penelitian akan berbeda isinya dengan lab yang digunakan untuk quality control dan seterusnya ya. Jadi alat-alat laboratorium kimia itu adalah benda-benda yang digunakan dalam kegiatan di laboratorium yang dapat dipergunakan berulang-ulang. Misalnya pembakar spiritus, termometer, tabung reaksi, gelas ukur, jangka sorong, dan sebagainya. Nah, sementara di laboratorium juga ada alat bantu laboratorium, yaitu alat yang digunakan secara tidak langsung tetapi mendukung kerja di dalam laboratorium. Misalnya alat yang digunakan untuk pemadam kebakaran atau kotak pertolongan pertama ketika terjadi kecelakaan kerja dan seterusnya. Nah, pada gambar yang ada di sebelah kanan ini adalah beberapa alat-alat yang biasanya secara umum ada di laboratorium. Nah, alat-alat ini misalnya kita klasifikasi terlebih dahulu berdasarkan bahannya. Misalnya bahan gelas. Alat-alat yang terbuat dari bahan gelas misalnya adalah gelas kimia, pipet gondok, labu Erlenmeyer, dan labu dasar rata ya. Jadi kalau gelas kimia itu ini fungsinya sebagian besar, sebagian secara umum digunakan sebagai penyimpanan zat cair ya, atau untuk penguapan misalnya. Kemudian ada pipet gondok. Nah, pipet ini adalah alat untuk mengambil volume tertentu zat cair ya. Jadi kita kalau misalkan mau mengambil 32 mili dari H2O atau air, nah, pipet gondok ini bisa digunakan sebagai alat yang cukup valid untuk mengambil volume yang tepat dari air itu, gitu ya. Nah, untuk penyimpanannya ini untuk gelas kimia disimpan dalam lemari rak, untuk pipet gondok disimpan dalam rak pipet. Kemudian ada yang namanya labu Erlenmeyer ya. Labu Erlenmeyer itu adalah tempat atau sebuah gelas yang digunakan untuk penyimpanan zat cair pada titrasi. Ya, nanti saya tunjukkan titrasi itu seperti apa. Ada juga yang namanya labu dasar rata. Nah, jadi ini untuk penyimpanan zat cair saat destilasi. Nah, nanti Anda juga akan ada materi tentang destilasi pada materi pertemuan selanjutnya ya. Kemudian yang sebelah kiri adalah alat-alat yang terbuat dari bahan logam. Misalnya adalah pinset, penjepit tabung reaksi, sendok atau spatula. Ya.
Jadi misalkan pinset ini untuk menjepit barang-barang yang berukuran kecil. Kalau penyepit tabung reaksi ya untuk menyepit tabung reaksi. Kalau sendok spatula biasanya untuk mengambil zat padat dari tempat botolnya. Terutama biasanya zat padat yang ukurannya atau yang diambil itu sedikit. Jadi menggunakan sendok atau spatula yang ujungnya runcing, ya. Kemudian ada pembakar Bunsen, ya, ada pembakar spiritus dan seterusnya. Kemudian ada juga alat-alat laboratorium yang terbuat dari plastik. Misalnya rak tabung reaksi, ya. Jadi ini adalah rak yang digunakan untuk istilahnya penyimpanan tabung reaksi yang sedang dipakai, ya. Jadi tabung reaksi itu kan kayak tabung yang panjang lonjong itu, nah itu digunakan di lubang-lubang ini biar enggak tumpah, ya. Ada yang namanya face shield atau pelindung muka, ada yang namanya botol reagen, ya. Jadi botol reagen itu botol yang terbuat dari plastik yang di dalamnya terdapat beberapa cairan-cairan yang biasa digunakan di dalam lab, gitu ya. Misalkan isinya diisi dengan H2O, nah, dan seterusnya, ya. Ada juga yang namanya pesawat chip atau penghasil gas. Ada juga bahan-bahan yang terbuat dari porselen, misalnya pipet tetes, ya. Jadi pipet tetes ini adalah kayak papan tapi ada lubang-lubangnya kecil-kecil. Nah, ini biasanya digunakan untuk menyimpan cairan yang diteteskan, ya. Jadi misalkan ada cairan uji yang perlu diteteskan dalam suatu wadah, nah itu biasanya disimpan dalam plat tetes ini. Ada yang terbuat dari karet, yaitu contohnya adalah ball pipet. Nah, ada yang terbuat dari plastik dan gelas, contohnya adalah ini pengukur pH atau pH pen, pH meter, ya. Ada juga yang terbuat dari kertas, misalnya contohnya adalah ini indikator universal. Jadi indikator universal ini adalah salah satu kertas yang digunakan atau yang dicelupkan pada suatu larutan yang mana digunakan untuk menentukan pH dari larutan itu, ya. Jadi pH meter ini atau indikator universal ini nanti akan berubah warna stripnya sesuai dengan pH larutan yang digunakan. Jadi banyak sekali, ya. Ini ada gelas dan plastik, ada logam dan plastik, ada logam plastik dan kayu, ada logam dan plastik dan seterusnya, ya. Jadi ini adalah alat-alat yang digunakan dalam laboratorium. Nah, sekarang kita bahas tata cara meletakkan alat-alat dalam laboratorium. Nah, tadi sudah saya bahas beberapa alat sesuai dengan bahan baku yang dipakai, yaitu ada yang terbuat dari kertas, logam, kaca, ada yang terbuat dari plastik, dan seterusnya. Nah, untuk apa sih mengetahui bahan dasar dari suatu alat? Jadi, bahan dasar dari suatu alat itu digunakan untuk menentukan atau mempertimbangkan cara penyimpanannya. Misalnya, alat yang terbuat dari logam harus dipisahkan dari alat yang terbuat dari gelas atau porselen, ya. Jadi kalau yang logam nggak boleh disatukan satu lemari dengan yang porselen atau gelas, karena kalau terjadi gonjangan tentu saja yang gelas ini akan berbahaya terbentur oleh alat-alat yang terbuat dari logam, gitu. Yang selanjutnya, gelas kimia dikelompokkan dengan labu elemen dan labu dasar rata karena bahan dasarnya gelas. Artinya, sesama bahan dasar gelas harus disatukan dengan sesama bahan dasar gelas lainnya, gitu ya. Yang keempat, penyimpanan dan penataan alat berdasarkan bobot benda. Jadi, benda yang berbobot tinggi itu hendaknya diletakkan di tempat yang lebih rendah, ya. Sedangkan yang berbobot lebih ringan diletakkan di tempat yang lebih tinggi agar ketika menyimpan dan mengambil itu jauh lebih mudah. Nah, selanjutnya adalah bahan-bahan kimia dan penyimpanannya. Jadi, bahan kimia yang ada di lab itu jumlahnya relatif banyak.
Ya, tergantung dari kegunaan dari lab itu ya. Semakin kompleks penggunaan suatu lab, biasanya jumlah bahan kimia yang ada di dalamnya itu semakin banyak. Biasanya yang paling banyak itu adalah laboratorium yang digunakan untuk eksperimen. Biasanya bahan kimia yang tersimpan di dalamnya itu relatif lebih banyak daripada misalnya laboratorium yang digunakan untuk uji apa itu namanya uji QC suatu bahan baku atau suatu produk gitu ya. Bahan kimia dapat menimbulkan resiko bahaya yang cukup tinggi. Jadi, karena dia bisa menimbulkan resiko bahaya yang cukup tinggi, jadi ada hal-hal yang harus diperhatikan ya. Ada aspek-aspek yang harus diperhatikan. Nah, aspek apa saja? Yaitu yang pertama adalah pemisahan atau segregation. Jadi, bahan kimia tertentu harus dipisahkan dengan bahan kimia lain yang tingkat resikonya berbeda ya. Yang selanjutnya tingkat resiko atau bahaya. Nah, ini. Jadi tingkat resiko atau bahaya suatu bahan itu bisa menentukan bahan itu diletakkan di mana. Yang selanjutnya adalah pelabelan atau labeling. Nah, jadi bahan-bahan kimia juga ada tata cara penulisan atau cara menulis label bahan kimia. Fasilitas penyimpanan atau storage. Jadi fasilitas penyimpanan ini disesuaikan dengan bahan apa yang kita punya ya. Jadi penyimpanan bahan A caranya tidak akan sama dengan penyimpanan bahan B yang sifatnya berbeda. Selanjutnya adalah wadah sekunder, kemudian bahan kadaluarsa. Nah, jadi ada dalam suatu lab misalnya ada bahan-bahan kadaluarsa yang tidak terpakai. Nah, ini juga ada tata cara bagaimana cara penyimpanannya. Kemudian inventarisasi. Nah, bagaimana cara menginventaris suatu bahan kimia? Apakah diurut abjad A sampai Z ataukah digolongkan berdasarkan sifat atau bahayanya? Yang terakhir adalah informasi resiko bahayanya ya. Jadi setiap bahan kimia itu harus ada informasi resiko bahaya yang bisa ditimbulkan. Bahan kimia itu dikelompokkan berdasarkan sifat fisik dan sifat kimianya, terutama tingkat kebahayaannya. Jadi mencegah pencampuran dengan sumber bahaya lain seperti api, gas beracun, ledakan, dan degradasi. Artinya apa? Bahan yang satu itu harus diketahui dengan persis, harus didekatkan dengan bahan apa, dan harus tahu harus dijauhkan dengan bahan apa, seperti itu ya. Jadi pada ini kotak ini adalah tingkat resiko atau tingkat kebahayaan dari suatu bahan. Jadi bahan radioaktif itu adalah suatu bahan dengan kategori tingkat bahaya yang paling tinggi. Ya, jadi radioaktif ini adalah tingkat bahaya yang paling tinggi. Selanjutnya adalah bahan piroforik. Nah, ini lebih rendah dari radioaktif. Nah, bahan piroforik itu adalah bahan yang ketika terjadi sedikit goncangan atau terjadi apa itu ya, sangat mudah meledak hanya karena perbedaan suhu, perbedaan tekanan ataupun bersinggungan dengan udara gitu ya. Kemudian ada bahan eksplosif. Jadi bahan eksplosif ini adalah kategori bahan yang mudah meledak ya. Kemudian ada cairan flammable, yaitu cairan yang mudah terbakar. Kemudian ada asam basa korosif ya, atau asam basa yang dapat menyebabkan karat atau korosif. Kemudian ada bahan reaktif terhadap air, yaitu bahan yang ketika bergesekan atau bersentuhan dengan air, dia akan menimbulkan bahaya tertentu. Kemudian ada padatan flammable, yaitu padatan yang mudah terbakar.
ya. Jadi posisinya padatan dengan cairan itu lebih rendah padatan, ya. Kemudian ada bahan oksidator atau bahan yang beresiko mengoksidasi suatu bahan lain. Ada yang bahan combustible, ini juga bahan yang mudah terbakar. Kemudian ada bahan toksik, yaitu bahan beracun, yaitu ketika dia masuk ke dalam saluran pernapasan, saluran pencernaan, itu dapat menyebabkan keracunan pada manusia maupun makhluk hidup yang lainnya. Ada juga bahan yang terakhir adalah yang tingkat resiko atau bahayanya paling rendah, yaitu bahan yang tidak memerlukan pemisahan secara khusus. Ya. Nah, ada banyak bahan kimia yang memiliki sifat lebih dari satu jenis tingkat bahaya. Maka kalau ada satu bahan yang tingkat bahayanya lebih dari satu, misalnya suatu bahan itu selain dia flammable, dia juga misalnya mudah meledak atau eksplosif, maka dilihat dari tingkat bahaya yang paling tinggi. Nah, karena eksplosif itu lebih berbahaya dari flammable, maka penyimpanannya harus dikategorikan dalam tingkat resiko bahaya yang paling tinggi, yaitu yang mudah meledak, gitu ya. Misalnya benzen. Benzen ini adalah suatu zat kimia ya yang memiliki sifat flammable dan toksik. Jadi sifat yang dapat terbakar dipandang memiliki resiko yang lebih tinggi daripada timbulnya karsinogen atau toksik atau keracunan ya. Oleh karena itu, penyimpanan benzen harus ditempatkan pada kabinet atau pada tempat menyimpan zat cair yang flammable daripada disimpan dalam kabinet atau tempat bahan toksik ya. Jadi karena benzen ini flammable dan toksik ya, maka dia harus ditempatkan di tempat yang flammable. Sifat flammable-nya itu lebih tinggi dari sifat toksiknya. Nah, selanjutnya adalah label bahan kimia. Jadi, bahan kimia itu mempunyai tata cara dalam pelabelannya. Ya, Anda harus tahu warna-warna yang biasa digunakan terlebih dahulu. Misalnya, warna merah itu menunjukkan tingkat flammable atau tingkat mudah terbakarnya suatu bahan. Untuk yang kuning adalah menunjukkan sifat oksidator ya. Jadi seberapa oksidatif bahan tersebut terhadap bahan lain atau terhadap manusia dan makhluk hidup lain. Kemudian ada yang biru adalah tingkat toksisitas suatu bahan. Sedangkan yang putih adalah tingkat korosivitas suatu bahan. Sedangkan untuk yang warna grey atau abu-abu ini adalah label dengan tingkat bahaya yang rendah. Jadi misalnya suatu bahan kimia ini ya, ada biru, merah, kuning, putih. Jadi di sini biasanya ada penskorannya. Ya, misalnya saya contohkan yang biru. Biru skornya 4, berarti dia ini keterangannya can cause death or major injury despite medical treatment. Jadi dapat menyebabkan kematian atau luka yang cukup serius ya, yang membutuhkan perawatan medis misalnya seperti itu. Untuk health hazard-nya atau tingkat resiko toksisitas 0 berarti dia no hazard, artinya dia tidak mempunyai daya toksik seperti itu. Kalau yang 4 berarti dia tingkat toksisitasnya yang paling tinggi, sehingga biru dan angka ini menunjukkan tingkat toksisitas suatu bahan gitu ya. Untuk yang nomor 3 atau yang warna merah adalah fire hazard atau tingkat mudah tidaknya suatu bahan tersebut terbakar ya. Jadi untuk kalau 0 itu adalah dia tidak akan terbakar. Kemudian kalau yang 4 adalah ini very flammable gases or very volatile flammable liquid. Artinya sangat mudah terbakar
sangat mudah terbakar, sangat mudah membakar gas ya, atau sangat volatil. Volatil itu mudah menguap, dan uapnya itu dapat menimbulkan percikan api, kira-kira seperti itu ya. Kemudian yang nomor 2, ini adalah tingkat oksidatornya atau reactivity-nya. Seberapa reaktif dia terhadap bahan-bahan yang lain. Misalnya kalau dia 0 berarti dia normal stable, atau dia tidak reaktif terhadap air. Kemudian artinya apa? Kalau dikasih air dia yang nggak ngapa-ngapain ya, dia hanya akan menjadi lebih encer gitu. Untuk yang nomor 2 ini, normally use stable but will not denotate. Jadi secara normal dia sudah tidak stabil ya, tetapi tidak akan menimbulkan istilahnya letupan. Oke, yang nomor 4 adalah ini readily denoted or explode. Jadi dia oksidatornya, tingkat oksidatornya sampai bisa menimbulkan letupan atau ledakan. Seperti itu. Nah, untuk yang warna putih ini adalah tingkat korosivitasnya. Jadi, kalau yang putih ini tidak disimbolkan dengan angka, tapi dengan teks ya. Untuk yang W ini denotes the material is water reactive. Artinya dia apa ya? Dia terhadap air dia ada reaksi korosif, ya, kira-kira seperti itu ya. Atau ada OX, ada COR yaitu denote a corrosive hazard, atau LK denote an alkaline hazard, acid berarti denote an acid hazard gitu ya. Jadi dia korosif terhadap apa gitu istilahnya. Nah, ini misalnya etil alkohol dan aseton ya. Jadi aseton tuh biasanya yang buat itu loh, buat apa, bersihin kuteks di kuku itu. Nah, ini adalah tandanya 130. Berarti kalau 1 dia dapat menyebabkan iritasi ketika tidak istilahnya apa ya, if not treat, misalnya ketika tidak digunakan dengan baik dia bisa menyebabkan iritasi. Untuk yang 3 berarti dia ini can be with at all normal temperature. Kemudian yang ini kuningnya 0 berarti dia secara normal dia stabil. Ini ya, jadi ini salah satu penggunaan label wadah kimia berdasarkan warnanya. Oke, beberapa tanda dalam label kimia juga ditandai dengan yang seperti ini. Nah, Anda biasanya kan sering melihat suatu bahan-bahan tertentu ya, yang ada tanda apinya, ada tanda tengkoraknya dan seterusnya. Itu ada artinya ya. Misalkan ada tanda X gini ya, berarti bahan kimia ini adalah harmful atau berbahaya, yaitu bahan kimia iritan menyebabkan luka bakar pada kulit, berlendir, mengganggu sistem pernafasan. Jadi semua bahan kimia yang mempunyai sifat seperti ini disebut sebagai harmful ya, khususnya bila kontak dengan kulit atau dihirup dan ditelan. Kemudian ada toksik. Nah, toksik ini dapat menyebabkan kematian atau sakit yang serius bila bahan kimia tersebut masuk ke dalam tubuh, baik melalui pernafasan, menghirup uap, bau, debu, atau penyerapan melalui kulit. Korosif. Jadi korosif ini dapat merusak jaringan hidup, menyebabkan iritasi pada kulit, gatal-gatal, atau dapat menyebabkan kulit mengelupas. Biasanya kalau tangan Anda terkena asam-asam yang kuat misalnya, itu korosif ya. Kemudian flammable atau mudah terbakar. Nah, jadi senyawa yang flammable atau mudah terbakar itu biasanya memiliki titik nyala yang rendah, dan bahan itu bisa bereaksi dengan air atau membasahi udara untuk menghasilkan gas yang mudah terbakar, misalnya hidrogen atau hidrida metal.
Oke, jadi flammable itu tidak selalu apa itu namanya harus dikenakan api dekat baru terbakar, enggak. Kadang ada percikan api yang sangat apa itu namanya kecil, dia akan sudah menimbulkan titik nyala atau menimbulkan api gitu ya. Ada eksplosif yaitu mudah meledak. Kemudian ada oksidator atau pengoksidasi, yaitu senyawa yang dapat menyebabkan kebakaran. Senyawa ini menghasilkan panas pada kontak dengan bahan organik atau agen pereduksi atau reduktor api listrik dan lain-lainnya. Oke, jadi di sebelah kanan ini ada beberapa label. Nah, label ini biasanya ya kertas yang ditempelkan di botol atau di jerigen bahan kimia. Biasanya ada identitas seperti ini ya. Ada identitas tingkat bahayanya seperti ini. Kemudian ada juga identitas dari bahan kimia itu sendiri. Misalkan yang ini N,N diisopropil etilamin 99%. Ini adalah nama dari bahan kimianya itu dengan kadar 99% ya. Kemudian ada size-nya 100 ml. Nah, ada suppliernya siapa, ada datanya ini, data apa itu namanya? Biasanya macam-macam, ada data expired, ada data produksi dan seterusnya. Dan ini highly flammable liquid and vapor harmful if swallowed dan seterusnya. Ini menunjukkan tingkat atau bahaya bahan ini jika misalnya digunakan gitu ya. Kemudian ini petunjuk apa yang harus digunakan atau apa yang harus dihindari dari bahan kimia ini. Misalkan keep away from heat, berarti artinya bahan ini harus dijauhkan dari panas gitu ya, atau dari permukaan panas, atau dari permukaan yang runcing dan seterusnya gitu ya. Yang kedua ini misalnya adalah 2-propanol. Jadi ini juga sama. Memang tidak ada aturan yang sangat baku harus diletakkan di mana, tetapi secara umum biasanya suatu label bahan kimia itu ada bagian identitas produknya, yaitu nama dari isinya, misalnya 2-propanol ini. Yang kedua adalah signal word-nya atau tingkat bahayanya ini, danger atau apa gitu ya. Yang ketiga adalah hazard statement, artinya pernyataan ataupun ringkasan dari apa tingkat bahayanya itu. Kemudian yang nomor 4 adalah precaution statement, artinya apa yang harus diperhatikan ketika Anda memegang atau menggunakan bahan-bahan ini. Yang terakhir adalah biasanya data supplier dan seterusnya gitu ya. Nah, ini adalah klasifikasi atau penyimpanan bahan kimia. Jadi bahan kimia itu ada aturan-aturan dia harus disimpan di mana dan dia harus tidak boleh dekat dengan apa gitu ya. Jadi misalnya ada asam asetat CH3COOH itu tidak boleh bercampur dengan asam kromat misalnya. Tidak boleh bercampur dengan asam nitrat, tidak boleh bercampur dengan senyawa hidroksil dan seterusnya gitu ya. Nah, karena ini dapat menimbulkan reaksi tertentu ya. Jadi ini adalah salah satu ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi dalam klasifikasi penyimpanan bahan kimia. Jadi seorang laboran harus mengetahui suatu bahan itu harus disimpan di mana, harus dijauhkan dari apa. Nah, itu harus tahu. Caranya yaitu dengan melihat data gitu ya. Nih, misalkan logam alkali Li, Na, dan K. Dia harus tidak boleh bercampur dengan air, tidak boleh bercampur dengan H2O, tidak boleh bercampur dengan karbon tetraklorida atau CCl4 dan seterusnya.
Nah, ini juga ya, masing-masing sudah ada ketentuannya. Jadi, satu bahan itu boleh atau tidak boleh bercampur dengan bahan lain. Selanjutnya adalah contoh penyimpanan bahan kimia. Jadi, salah satu tampilan atau bahan kimia dalam laboratorium biasanya digambarkan seperti ini yang di sebelah kiri ini. Biasanya dalam laboratorium itu ada lemari ya, lemari yang kaca ya, yang depannya itu transparan yang bisa dilihat dari luar gitu ya. Nah, setiap pintu itu masing-masing klasifikasi bahan berdasarkan tingkat bahayanya tadi ya. Jadi kalau dalam laboratorium itu tidak boleh meletakkan bahan-bahan hanya berdasarkan abjadnya. Misalnya bahan-bahan yang abjadnya diawali dengan A dicampur dengan A, semuanya nggak boleh seperti itu karena bukan perpustakaan ya. Jadi penyimpanan bahan kimia harus dilakukan berdasarkan yang pertama tingkat bahayanya, yang kedua ketentuan-ketentuan yang seperti yang saya sebutkan tadi ya. Kemudian bahan kimia dalam laboratorium itu biasanya tidak hanya bahan kimia apa itu namanya yang masih baru, tapi ada juga limbah. Nah, penempatan limbah ini juga ada berdasarkan aturan-aturan tertentu ya. Jadi limbah zat A itu tidak boleh disatukan dalam satu tabung dengan limbah zat B dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Jadi ketentuan penyimpanan limbah itu juga harus berdasarkan atau mengacu pada penyimpanan bahan kimia yang seperti yang saya sebutkan tadi. Bahan kimia A tidak boleh dicampur dengan B dan seterusnya. Nah, ini adalah berapa kemungkinan atau potensi jenis kecelakaan yang bisa terjadi di dalam laboratorium ya. Jadi ada shock listrik, kebakaran, terhirup gas beracun, dan tersiram zat kimia. Jadi ini adalah tabel tata cara pencegahannya dan bagaimana pertolongan pertama yang harus diberikan ketika kecelakaan tersebut misalnya terjadi. Misalnya kebakaran. Nah, kalau cara mencegahannya berarti jauhkan zat-zat yang mudah terbakar dari api. Kalau pertolongan pertamanya apa yang harus dilakukan? Misalnya basahi handuk dan turunkan ke atas api yang menyala. Kemudian siapkan tabung pemadam kebakaran dan jauhkan bahan-bahan lain yang mudah terbakar dari api dan seterusnya gitu ya. Misalnya terhirup gas beracun. Jadi kalau ada yang terhirup gas beracun, usahakan dimuntahkan ya. Nah, dibawa ke tempat yang tenang dan berudara bersih, kemudian diberi minuman yang hangat dan seterusnya. Nah, biasanya istilahnya skill atau tata cara pertolongan pertama itu biasanya akan selalu diajarkan terlebih dahulu sebelum seseorang masuk atau bekerja di dalam lab. Nah, dalam bahan-bahan kimia ada istilahnya material data sheet atau biasanya kita kenal dengan MSDS ya. Jadi kalau Anda yang bekerja di laboratorium biasanya sudah familiar dengan istilah MSDS. Jadi MSDS ini kalau dalam bahasa Indonesia berdasarkan SK Menteri itu dinamakan lembar data keselamatan bahan atau LDKB ya. Tapi dalam bahasa laboratorium ya biasanya kita lebih familiar dengan MSDS gitu ya karena lebih banyak digunakan dan lebih lama digunakan gitu ya. Jadi MSDS isinya apa? Yaitu lembar petunjuk yang berisi informasi bahan kimia yang meliputi sifat fisika, kimia, jenis bahaya, cara penanganan, tindakan khusus dalam keadaan darurat, pembuangan, dan informasi lainnya yang diperlukan. Jadi semua data yang diperlukan
atau dibutuhkan dalam suatu bahan kimia itu tercantum dalam MSDS. Mulai dari tingkat bahayanya bagaimana, rumus kimianya bagaimana, kemudian kalau terjadi kecelakaan dengan bahan tersebut apa yang harus dilakukan, kemudian ini lagi ada tata cara pertolongan pertama apa yang harus dilakukan, kemudian ada data fisik dan kimiawi, pengontrolan dan perlindungan diri, ada apa yang lagi tata cara penanggulangan tumpahan dan seterusnya. Jadi MSDS ini isinya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bahan tersebut ya. Bagian kanan ini adalah contoh dari MSDS. Nah, tampilannya bisa berbeda-beda, tapi informasi yang terkandung di dalamnya itu kurang lebih seperti itu ya. Oke, ini saya kasih contoh MSDS dari etanol absolut ya, yaitu etanol dengan konsentrasi yang sangat tinggi ya. Misalnya ini lembar data keselamatan bahan etanol absolut AR. Nah, ini namanya bahannya. Kemudian ini namanya sinonimnya. Jadi sinonim ini adalah nama lain dari bahan tersebut ya. Adalah etil alkohol, spirit of wine, etil hidrat, etil hidrogen. Nah, jadi satu bahan kimia itu biasanya mempunyai banyak nama sesuai dengan produsennya, sesuai dengan negara di mana dia digunakan. Jadi masing-masing itu misalnya punya nama lokal gitu ya. Tapi ada nama yang digunakan secara internasional. Misalnya etil alkohol ini biasanya nama internasionalnya. Kalau etanol absolut AR ini nah biasanya nama dagangnya ya. Kemudian, nah ada kode produk, mereknya apa, kemudian dia ini penggunaan relevan dari bahan atau campuran dan penggunaan disarankan terhadap penggunaan yang misalkan ini digunakan untuk apa? Untuk reagen, untuk analis, untuk produksi bahan kimia yang lainnya misalnya. Ini juga ada rincian apa itu namanya? Suppliernya biasanya misalnya. Kemudian ada ini nah, sinyal bahayanya. Jadi dia termasuk yang flammable dan seterusnya. Ya, ini termasuk bagaimana cara apa itu namanya? Kehati-hatiannya. Misalkan jauhkan dari panas percikan api, api terbuka atau permukaan yang panas dan seterusnya. Ya. Jadi ini menyangkut atau memuat informasi semua informasi dari etanol absolut ya. Nah, jadi satu MSDS atau satu lembar data keselamatan bahan itu biasanya berlembar-lembar, biasanya terdiri dari 3 sampai 6 atau 7 lembar bergantung dari informasi apa saja yang harus dicantumkan dalam bahan tersebut. Semakin kompleks bahan tersebut, artinya informasi dalam LDKB itu semakin banyak gitu ya. Jadi ini misalnya media pemadam api, nah apa saja yang bisa digunakan? Ada bahan khusus yang muncul dari bahan atau campuran, misalnya mula nyara dan seterusnya, seperti itu. Ini juga ada keterangan, kalau dia tertelan kita harus ngapain misalnya. Segera beri korban minum air putih, dan periksa ke dokter dan seterusnya. Kalau dia terkena mata, apa yang harus kita lakukan? Kalau terjadi kontak dengan kulit, apa yang harus kita lakukan? Nah, semuanya tersimpan dalam MSDS. Baik, untuk yang ini adalah beberapa alat yang istilahnya biasanya alatnya alat elektronik ya, atau yang alat yang harus disambungkan dengan listrik gitu ya, yang biasanya terdapat dalam laboratorium-laboratorium secara umum. Misalnya ada spektrofotometer UV vis. Nah, jadi ini adalah salah satu dari sekian banyak instrumen yang biasanya digunakan untuk menganalisa suatu senyawa. Jadi, ada tidaknya suatu senyawa tertentu dalam bahan itu biasanya bisa diukur dengan yang namanya alat spektrofotometer UV vis. Ya. Kemudian ada titrator. Nah, titrator ini digunakan untuk
metode analisis kimia secara kuantitatif untuk menentukan konsentrasi dari suatu reaktan. Ya, jadi misalnya suatu reaktan itu konsentrasinya berapa ppm, konsentrasinya berapa miligram per liter. Nah, itu biasanya memakai titrator atau metodenya namanya titrasi. Ya. Kemudian ada TDS Etimeter atau Total Dissolved Solid. Ini biasanya sih jarang kalau di lab ya, tapi biasanya digunakan di lapangan atau di pabrik yang hanya sekedar mengecek berapa sih apa itu namanya kelarutan suatu bahan mineral, garam atau logam dalam suatu volume air tertentu. Dinyatakan dalam ppm atau miligram per liter. Jadi suatu cairan atau suatu bahan itu berapa sih total padatannya yang ada di dalamnya, itu bisa diukur dengan TDS meter ya. Kemudian ada yang namanya pH meter. Kalau pH meter ini digunakan untuk mengukur kadar pH atau keasaman suatu benda, baik itu cairan maupun tanah. Nah, untuk pH meter tanah itu bentuknya kayak gini, yang kuning ini. Kalau cairan tentu saja seperti ini. Ya, untuk yang digunakan dalam lab itu biasanya pH meter yang ini, yang berbentuk cairan ini, karena lebih apa itu namanya hanya digunakan untuk cairan kalau yang ini ya. Dan lebih akurat nilainya karena 2 angka di belakang koma. Baik, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di materi selanjutnya.